Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nirwana, NIM saya 2307156. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Ahli Jenjang. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita dan fungsinya. Yang pertama adalah bagian luar. Yang pertama adalah labia mayora. Labia mayora disebut adalah salah satu organ reproduksi. Yang pertama adalah labia mayora. Labia mayora fungsinya melindungi organ luar lainnya. Yang kedua adalah labia minora. Labia minora yang bisa disebut bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Yang ketiga adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin berada di sebelah lubang vagina, bisa mengeluarkan sekresi cairan lendir atau melumasi area Miss B. Yang keempat adalah klitoris, organ reproduksi wanita yang salah satunya ini merupakan tonjolan kecil yang sensitif. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan alat reproduksi wanita yang dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks bagian bawah rahim dengan bagian yang luar tubuh. Yang berfungsi alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi dan saat bayi lahir. Yang kedua adalah ovarium atau yang disebut kita adalah indung telur. Itu berada di sisi kanan kiri rongga kanan dan panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Yang memproduksi adalah hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum yang bisa disebut sel telur. Yang ketiga adalah tuba fallopi atau oviduct yang memiliki seperti saluran bercorong masing-masing membentang dari ujung kanan kiri pada rahim yang ujung ovarium, yang bisa mengeluarkan organ reproduksi. Saat ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam inovibulum bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Yang keempat adalah rahim atau uterus. Rahim uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga, bentuknya seperti buah pir. Ini dibagi dua rahim. Yang pertama adalah serviks, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah yang menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim, yaitu korpus. Yang kedua adalah korpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai pengembangan bayi. Itu juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Yang kelima adalah leher rahim atau yang kita sebut adalah serviks, adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang alat reproduksi pada pria. Dan yang pertama adalah reproduksi eksternal. Yang pertama adalah penis. Penis adalah organ untuk melakukan hubungan seksual yang memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah akar, adalah bagian penis yang menempel di dinding perut. Yang kedua adalah tubuh atau batang berbentuk seperti tabung atau silinder. Yang ketiga adalah kelenjar. Kelenjar adalah ujung penis yang berbentuk kerucut. Kelenjar juga disebut kepala penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantong longgar seperti kulit yang menggantung di belakang penis. Skrotum menahan testis dan mengandung banyak saraf yang pembuluh darah. Untuk berkembang sperma normal, suhu testis harus sedikit lebih dingin dan suhu tubuh. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah organ oval seukuran buah zaitun yang letak di dalam skrotum, diikat kedua ujungnya oleh skrotum yang disebut korda spermatika. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis adalah tabung panjang yang melingkar terletak di bagian belakang setiap testis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi internal. Reproduksi internal adalah dibagi. Yang pertama adalah vas deferens, merupakan tabung panjang berotot yang bergerak epididymis ke rongga panggul tepat di belakang kemih. Yang kedua adalah saluran ejakulasi. Saluran ini dibentuk untuk perpaduan vas deferens dan vaskula seminalis. Saluran
ejakulasi bermula di uretra. Yang ketiga adalah uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat adalah veskula seminalis. Veskula seminalis adalah kantong seperti kantong yang menempel pada vas deferens dekat dasar kandung kemih. Yang kelima adalah kelenjar prostat. Yang disebut adalah struktur seukuran kenari terletak di bawah kandung kemih di depan rektum. Yang selanjutnya ada kelenjar bolbuteral yang disebut adalah kelenjar Cooper, adalah struktur seukuran kacang yang terletak di sisi uretra di tepat kelenjar prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan dan licin yang bermuara ke uretra. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi payudara dan fungsinya. Yang pertama adalah lobus. Lobus setiap payudara terdiri dari 15-20 lobus yang mengelilingi puting susu dan tersusun seperti jari-jari roda. Yang kedua adalah lobus. Lobus adalah jaringan kelenjar yang terdapat di lobus. Yang ketiga adalah ductus atau yang disebut memae payudara atau saluran susu. Ductus adalah menghubungkan lobus dan lobus. Yang keempat adalah jaringan lemak yang mempengaruhi bentuk ukuran payudara. Jaringan lemak yang mengisi ruang antara lain jaringan kelenjar dan fibrosa. Yang kelima adalah pembuluh getah bening, adalah yang disebut bagian sistem limfatik. Yang keenam adalah pembuluh darah. Pembuluh darah memiliki susunan pembuluh darah yang kompleks yang berfungsi adalah mengalirkan dan melancarkan saluran darah dan seluruh bagian payudara, dada, dan seluruh tubuh. Yang selanjutnya saraf. Saraf bagian tubuh lainnya. Saraf ini sangat sensitif akan sentuhan dan berpengaruh pada gairah seksual. Yang selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menyokong payudara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi payudara wanita bagian luar. Yang pertama adalah puting. Puting adalah bagian tengah payudara yang menonjol yang berwarna gelap yang berfungsi sebagai keluarnya ASI dan kontraksi seksual. Yang kedua areola. Areola yang bagian melingkar di tengah payudara yang melingkari puting, yang berguna untuk melindungi puting susu pada ibu hamil. Areola akan membantu untuk mencari puting susu. Yang ketiga adalah kelenjar mentochromi, adalah kelenjar yang dihasilkan areola yang berfungsi adalah memproduksi minyak melumasi alami, melindungi puting dan kulit area payudara tetap lembab. Itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.